Selamat sore Indonesia. Kenapa saya bilang selamat sore Indonesia? Karena pertama, ternyata Indonesia itu luar biasa. Dan orang Indonesia itu hebat-hebat. Orang Indonesia itu banyak yang terkenal di luar tapi tidak terkenal di Indonesia. Orang Indonesia itu banyak yang luar biasa, ya. Kecuali Anu. Kalau Billy kan jelas hebat, pakai mic aja bisa menirukan suara drum, ya. Kalau Anu pakai piano menirukan suara piano, apa hebatnya? Coba Anda bayangkan. Kan nggak masuk akal, kan hebatnya di mana? Tapi malam hari ini kita akan bahas tentang orang Indonesia yang benar-benar hebat. Contohnya begini, saya punya bintang tamu, ini adalah Yanus namanya, jadi Yanus Sufandi. Yanus Sufandi ini adalah seorang dancer, tapi dancernya tidak di Indonesia. Dia ngedance di luar, dancer kelas dunia. Dia bahkan pernah mengiringi J.Lo, Christina Aguilera, betul? Dan Pink. Ya, kita undang aja, ini adalah Yanus Sufandi. Apa kabar? Gue gampar, mau gue gampar. Hello, I'm Jello. Apa? Do you have any problem with Jello me? apa? Jello, I'm Jello. Yes, he's my dancer. Yeah. Jelontongan lo. No. Kalau biasanya ya. Nggak ada J.Lo narinya dada digini-giniin tuh nggak. Banyakan obat bius. Jangan dulu. Oke. Tapi Yanus ini baru muncul di Hitam Putih Talk Show ya. Pertama kali di talk show di Indonesia. Pertama kali talk show di Indonesia di Hitam Putih. Wow. Bagus. Dan dia ini awalnya jadi dancer artis-artis Hollywood. But I heard katanya you keluar negeri itu pertamanya musibah katanya, betul? Saya sudah pergi dari Indonesia dari tahun 92. Tahun 92. Iya, Karena jadi waktu itu kan orang tua cerai lah. orang tua cerai. Terus saya ikut ibu saya ke Australia karena kakak-kakak udah sekolah kuliah di Australia gitu. Oh, jadi Anda ikut. Benar. Lalu Tapi bapak saya masih di Jogja karena lahir dari Jogja. lahir di Jogja. Oke. Iya, jadi SD di Jogja. Setelah SD selesai, waktu itu tahun 92, baru umur 12, saya langsung ke Australia. Pindah ke Australia. Tapi kan pasti nggak mungkin tujuannya dancer dong. Enggak, waktu itu saya kan atlet gitu, pernah jadi perenang. Atlet renang di Indonesia. Benar, Tahun saya- berapa itu? Tahun berapa ya? Waktu itu mulai itu tahun 89, 90, 91, 92. Saya wakilin Indonesia buat ke Asia Pasifik sama ASEAN begitu. Saya champion sama record holder juga di seluruh Indonesia di Asia Pasifik. Berapa kuit? Umur 15 sampai kira-kira 17 terus saya cedera shoulder saya, rotated cuff. Jadi kalau muter-muter gitu kelamaan sakit. Berarti apa dislocate, copot? Enggak, cuman cedera aja. Oh, cuman cedera. Rotated cuff-nya. Lalu Anda akhirnya ke Australia dan Ke Australia saya high school di sana. Setelah selesai high school pergi ke Amerika sendiri. pergi ke Amerika sendiri. Nekat itu. Cuman kejar impian aja. Ngejar impiannya sebagai apa? Saya impian tuh dari umur 13 tuh saya udah kepengen di bidang entertainment gitu. As what? Jadi saya kan sukanya musik gitu ya, tapi nggak bisa nyanyi gitu. Jadi kan growing up Michael Jackson, terus saya nonton kayak Fred Astaire, Gene Kelly. Jadi you gitu. basically want to be a dancer. Di bidang entertainment lah, saya sebetulnya mau acting juga, mau di bidang acting, mau modeling gitu. Tapi bisa ngedance gitu. Iya, tapi suka dance gitu kan. Belajarnya Waktu itu dari kan mana itu break dance itu? Dari video sendiri. Dari video? Tape gitu, kita kan dulu ada tape ya, zaman dulu tape. Michael Jackson juga. Michael Jackson saya pause, slow motion, rewind. Oh, saya nih gitu. suka banget dengan Michael Jackson. Nah, Yeah. saya suka banget dengan Michael Jackson. Saya ketemu itunya yang ngajarin Michael Jackson. Anda ketemu yang ngajarin Michael Jackson? Teman baik sama saya. Teman baik sama Anda? Namanya Bruno Popentaco Falcon sama Michael Buglus. Ngajarin apa dia?
Semua move Michael Jackson. Oh ya? Yang glidingnya. Berarti Anda bisa dong? Bisa dong. No, coba. Enggak, misalnya Misalnya kan Michael Jackson di Pop and Taco dia ngajarin apa kobranya. Saya kasih musik dulu, saya kasih musik. No. Iya boleh. Nih misalnya kan dia ajarin kobranya ya. Terus habis itu ngajarin slide-nya juga. Jadi ada slide begini. Wow. Gitu loh. Jadi semua slide kita bisa muter gitu. Wih, keren banget Om Deddy. Terus kan biasa kan Michael juga ada kayak kanan kiri gitu. Jadi bukan moonwalknya aja, dia bisa slide ke kanan gitu atau balik ke kiri gitu. Berarti Michael Jackson pun belajar ya? Iya, semua dia move-nya, robotiknya itu ngajarinnya 2 orang itu yang utama. Kalau yang bagian hihi gitunya. Iya. Sih kalau Michael dulu ingetnya bagian itu. Hihi, ada dipegang gitu loh. Biasanya agak ke bawah gitu dipegang. Beneran, selalu begitu Michael Jackson nih, bener. Kok jadi agak jijik ya? Gimana gitu? Betul lah. Suruh dia gitu maksudnya? Iya kan, salah khas gitu. Coba bagian hihinya. Oh begini. Nah. Ya. Tapi kamu yang bilang hihi ya? lagi. Enggak, dia yang bilang hihi. Oke. Tapi ya. Oke, 2. Keren banget. Berarti Oke. sampai sekarang total artis Hollywood nih yang pernah dinariin ya? Pernah dinari? Yang pernah berkolaborasi. Pernah kerja. Karena saya kan bukan cuman dancer aja, jadi koreografer sama creative director aja TV show. Siapa aja coba? Artis-artis yang udah pernah kerja sama. Ya dari Jello, Pink, Alicia Keys, Pharrell, Mary J. Nah, Blige. ini Jello nih. bukan ini mah Itu di yang American Music Awards. American Music sama Award. Pink waktu itu. Sama Pink. Ya. Oke, ini maksudnya jangan difoto gitu ya? Ini. Itu saya Oh, nggak iya. tahu kenapa mukanya begitu ya. Itu saya sama Jello. Oke. Itu di The Voice. Kita bekerja sama. Saya juga set upin semua coaches. Paula Abdul saya kerja di X Factor sama Live to Dance. Show-nya dia Mary J. Blige. Oke. Iya. Pharrell Williams. Oh, ini Pharrell. Iya. Ini Om. Adam Levine. Kan pasti tahu Adam Levine Ya ya. Allah Mas Adam. Christina Aguilera. Oh keren banget. Keren ya, ini kalau ngomong bakat orang Indonesia yang sampai luar biasa, mungkin banyak yang nggak tahu. Om Deddy kalau nggak salah juga banyak. Oh, justru bakat-bakat karena prestasinya ini ya. hari tentang hebatnya orang Indonesia, saya mau ngomong juga gitu. Tapi benar ini. Apa itu? Memang benar. Jadi di luar itu kadang-kadang banyak penghargaan yang kita nggak tahu. Nah, ini saya mau sombong sekarang. Ini susah nggak ya aku dapetnya. nanya? Wow. Ini susah dapetnya. Ini adalah Itu World apa Wide Martial Art Council. Jadi ini adalah perkumpulan bela diri dunia. Dari Ipman Wing Chun ya? Ya, dan ini kalau Anda tahu yang tanda tangan ini Cynthia Rothrock. Tahu Cynthia Rothrock nggak? wow, iya, Zaman iya, dulu. iya. Iya kan? Nah, Iya, Cynthia. Ini dapetinnya susah. Tapi kalau saya bawa ini ke Indonesia nggak jadi duit. Tapi kalau keluar jadi duit. Kalau di luar, wah ini dihargai. Saya kalau keluar bawa begini ke semua perguruan, Laku hormat. Sini saya ke perguruan ditantangin berantem. Ya. Wah luar biasa. Hebat, Mas. Iya. Wih, Keren banget. saya ada penghargaan dari SAM. SAM itu Society American Magicians. Untuk dedikasinya saya di dunia sulap, dari Amerika langsung saya ke sana dikasih itu. Saya dapat Merlin Award dari United States. Menang mentalist dunia tahun 2010-2011. Wow. Saya mau duitin ditawar 40.000 di Cikini. Bapak, kalau kayak begitu dipajang, jangan diduitin. Sampai kapalan saya pajang ini, lihat kepalanya Belum- jedol-jedol. belum dibersih-bersih ya, Iya. dilapang gitu ya. Jadi bingung saya tuh. Boleh tahu nggak ini langsung aja nih. Kalau misalnya you ada di sana dan main dengan Jello or Dostar gitu ya. Iya. Itu bayarannya berapa sih? Tergantung ngapain. Kalau Om kita Deddy mau berubah kalau jadi kita dancer. Saya jadi pengen koreografernya tergantung lah. Kalau kita ngerjain turnya Bisa buat apa gitu? Kalau nggak Bisa mau buat nyebut apa gitu? harga ya. Kalau jadi dancer sih, kalau cuma satu performance sih ya cukup cuman buat bayar
rent lah. Buat bayar tempat tinggal sebulan. Tapi di situ basicnya being a dancer, apalagi professional dancer itu menjamin. Kalau dancer enggak? Kalau dancer tidak. Enggak. Harus jadi koreografer. Bener, koreografer atau kita ngerjain iklan atau saya kan lebih koreografer sama creative director gitu. Jadi saya yang ngurusin panggungnya atau kostum, properti. Ini juga saya selalu ngomong nih kalau saya ngeliat dancer dan saya kadang-kadang mau ngomong. Kalau jadi dancer doang nggak bisa menjamin. Karena makin lama stamina juga kalah sama yang muda-muda kan pasti kan. Iya benar kan kita makin dancers itu kan kayak atlet ya. Betul. Kita ada latihan juga ada usia gitu. Jadi kalau dibandingin sama yang 21, 19 gitu juga berbeda. Jadi justru ya harus mulai berpikir dari sana kemana yang tetap berhubungan dengan dancer tersebut ya. Saya sudah nggak begitu jadi dancer gitu udah selama 2-3 tahun lah. Tapi ada nggak kecelakaan di panggung yang pernah terjadi Anda alami? Kecelakaan jarang banget gitu karena kan kita semua latihannya itu banyak juga, semua juga timnya profesional banget gitu loh. Jadi kecelakaan tuh minimal sekali sih. Ya, minimal. Karena memang safety number one. Ya, safety kan number one juga. Kita tuh semua udah diatur gitu. Jadi benar-benar on point. On point. Yeah. Tapi ada saya punya gambar ini kecelakaan yang mungkin hebat ya. Anda pernah tahu Michael Jackson pada saat Pepsi? Yeah, Pepsi. Rambutnya kebakar. Kan? Benar. Nah, itu banyak sekali kita lihat terus. Gitu ya, ada itu kebakar, rambutnya benar-benar kebakar itu. Nah, kalau nggak salah aku pernah lihat baru-baru ini ya, Madonna yang jatuh ya, yang jatuh, ya. Karena kan gitu. saya teman baik sama Madonna punya right hand man lah. Tapi akhirnya gimana itu waktu itu? Nggak apa-apa karena waktu itu memang ada kesalahan dari wardrobe lah. Ada kesalahan dari wardrobe. Ini kan ngomong-ngomong nih kan ada artis Indonesia ya Mas Yanus. Iya. Ini udah bisa dibilang go internasional. Mungkin kenal Agnes Mo. Kalau Mas Dedi kurang kenal ya sama Saya kenal sekali dengan dia itu. Iya. Kok kayaknya semangat banget ya nyebutnya ya? Nggak nyesek. Agnes Mo kan udah di LA juga kalau nggak salah. Tertarik nggak buat jadi dancer? Saya sudah pernah. Udah pernah jadi dancernya Agnes Mo nih? Pernah tapi beda tempat. Oh, iya. Mana tuh Mas Yanus? Saya kan nggak pernah nggak pernah besar di Indonesia dari tahun 92, jadi nggak pernah begitu ngikutin artis-artis Indonesia sih. Jadi tapi Agnes Monica nggak? Tahun lalu pertama kali baru denger lah, ada yang besar tuh namanya Agnes Monica gitu. Berarti dia tidak kenal Lita Gina kan? Iya, apalagi ya kalau Agnes Mo aja nggak tahu ya. Iya sih. Kita mau ngundang siapa habis ini? Kalau Mas Yanus ini kan udah jadi penari internasional. Betul. Ya kan. Kalau ini kita punya yang asli Indonesia menarikan tarian tradisional. Akan tetapi dia ketika menari dia berubah peran. Berubah perannya seperti apa? Apakah jadi gondol wewe? Kita akan lihat selain satu ini. Mana-mana tetap di Hitam Putih. Anda ini cross dresser kan? Maaf, bukan banci kan? Bukan.
Ini adalah Nyai Roro Dadak Purwo atau Agus Eko. Nah, Kaget. Ya Allah, Mas Dedi. Kenapa? Aku tuh tadi terkesima. Jadi kaget. Maaf Silakan duduk. Mas Eko ya. Nah, Mas Agus ini adalah seorang dancer crossdresser. Ini Mbak apa Mas ini? Mas. Iya, Mas Eko. Suaranya Mas kok. Oh iya ya. Tuh, Mas kok. Mas. Tapi kalau melihat Mas Agus ini saya jadi ingat Didik Nini Towo. Iya. Ya? Yes. Didik Nini Towo kan crossdresser juga ya kan terkenal dari dulu seperti itu. Loh, Anda tahu Didik Nini Towo? Baru ketemu hari Minggu. Sebelumnya tidak tahu. Belum tahu. Belum tahu. Tapi tahu Didi ini tahu daripada Agnesmu ya. Pertanyaannya langsung aja ya. Anda ini crossdresser kan? Maaf, bukan banci kan? Bukan. Nah itu, karena orang-orang melihat, oh itu jangan-jangan banci Iya. gitu loh. Kita harus bedakan dulu antara memang itu profesinya, memang Iya, itu benar. seninya, atau dia seorang banci, itu beda. Tadi sih lihat sebelum dadan laki banget. Nah, jadi bukan nih Mas ya? Bukan. Bukan. Memang profesi saya sebagai seorang penari perempuan seperti itu. Penari perempuan. Iya. Dan Anda ini katanya punya pacar ya? Baru putus katanya? Iya. Baru putus, ini menarik loh, karena... Kenapa diungkit-ungkit ya? Loh, karena kalau orang kita, saya tuh mau membenarkan, karena banyak orang yang menganggap bahwa kalau penari begini ini pasti agak-agak goyang gitu, agak ngetril, melambai, agak iya. melambai ya kan. Tapi katanya malah pacar dia itu suka marah kalau dia dikatain orang. Dikatain benar. maksudnya? Benar. Benar sekali ketika... Oh ini Iya. pacar Anda. Oh, Mas Agusnya ini loh. Nah tuh, laki toh. oke. Nah, bentar nggak? Katanya pacar Anda suka marah kalau Anda dikatain orang, wah dasar misalnya binan atau apa gitu, benar? Sering seperti itu ketika saya manggung, dia kan sering ikut saya. Ketika saya nari, dia di bawah panggung seperti itu. Ada beberapa penonton yang bilang aneh-aneh gitu kan. Cowok yang tit, Marahnya bisa. ya marah ke penontonnya. Ya, apa dikatakan oleh Saya itu pacar pacar saya laki-laki tulen katanya kayak gitu biasanya. Oh, Berarti sudah laki-laki tulen. dibuktikan ya oleh mantan pacarnya ya. Nah, kok putus, ayo? Ya masalah pribadi lah. Oh, pribadi. Oh, masalah pribadi. Oke. Tapi risih nggak sih ini? Enggak, selama ini juga orang tua mendukung jadi saya nggak risih sama sekali. Nggak risih. Janus, Anda pernah nggak ngedance tapi dengan pakaian wanita? Nggak pernah. Nggak pernah. Kalau Maksudnya kan kita ada misalnya kayak style, ada kayak voguing, whacking gitu memang lebih feminin gitu ya. Tapi bukan dressingnya, pakai bajunya bukan. misalnya kalau misalnya ada sebuah konsep yang bikin misalnya Madonna gitu. Kan banyak ya kayak Lady Gaga gitu memang Nah, ya kan? memang cowoknya penarinya, tapi kebanyakan mereka cowoknya gay. Jadi langsung lebih gampang gitu. Kalau misalnya secara profesional Anda diminta profesional ya untuk cross dress ya, Lady Iya. Gaga lah misalnya. Iya. Anda mau nggak? Mungkin enggak ya. Why not? Karena saya di posisi yang bisa milih kerjaan. Nah kalau Agus, Eko, Anda kenapa awalnya kok bisa ke cross dresser ini gitu? Dulu kan saya kuliah, ada beberapa mata kuliah itu memang tarian wanita seperti itu. Terus kemudian Loh, kok Anda ketika ambil tarian wanita? karena memang ada mata kuliahnya yang mewajibkan tarian wanita dan tarian laki-laki seperti itu. Oke. Kemudian dari kedua materi itu yang lebih dikuasai dan lebih tertarik waktu itu kebanyakan teman-teman bilang kamu lebih cocok di tarian wanita. Jadi saya lebih mendalami sebenarnya karakter yang cocok untuk saya seperti apa. Saya menggali keduanya. Ternyata saya lebih cocok ke tarian wanita. Tapi Anda bisa tarian pria? Bisa tapi nyawanya kurang dapat. Iya. Seperti itu. Oh, nah Anda nggak risih kalau dilihat berpakaian wanita atau dikatain orang-orang, Anda nggak risih gitu? Enggak, enjoy ngelakuin ini seperti ini meskipun orang mau bilang apa ya. Terserah karena memang ini pribadi saya. Mereka belum tentu tahu diri saya seperti apa yang sesungguhnya seperti itu. Oke, Yang jadi Anda penting tidak keluarga pernah. dukung juga ya. Nah, nggak tahu Keluarga coba tanya. mendukung. Keluarga mendukung. Keluarga sampai saat ini mendukung sekali. Ketika saya kemanapun, ketika saya nari apapun bentuknya, saya selalu ngomong ke orang tua dan mereka mendukung sekali. Seperti itu. Mereka mendukung. Oke. Ini kalau tarian sebenarnya Anda menciptakan atau Anda koreografer juga atau gimana? Saya koreografer, kadang juga menari. Tapi kalau saya menari ketika saya ritual, kalau saya koreografer berarti saya menciptakan tarian untuk penari-penari
sekaligus anak didik saya seperti itu. Tapi kalau Agus ini katanya Anda juga membuat pakaian sampai dijual ke Jerman, dijual kemana-mana, betul? Itu cuma beberapa waktu yang lalu, jadi ada beberapa kostum yang memang dikirim ke Jerman karena pesanan dari teman-teman di Jerman. Mereka juga melakukan sebuah pelatihan tari di sana. Jadi mereka cuma pesan desain sekaligus kostumnya dari saya dan teman saya. Oke, nah saya mau tanya nih, katanya Anda punya banyak kesempatan atau diminta untuk pemerintah untuk memperkenalkan budaya keluar, tapi Anda menolak, Anda ingin secara pribadi aja, itu maksudnya apa ya? Saya lebih senang menjadi diri saya sendiri. Saya lebih suka ketika koreografi atau sebagai seorang koreografer, saya menciptakan tarian sesuai dengan keinginan saya. Saya tidak mau dikekang sama siapapun, egois pasti. Tapi ketika di kala tertentu saya juga menari hubungannya dengan ritual. Jadi saya nggak mau ada yang mengganggu waktu saya nari. Apa tuh ritual maksudnya? Ritual itu kita menyatukan diri dengan alam, kita menyatukan diri dengan sang pencipta, kita menyatukan diri dengan apa yang ada di sekitar kita, seperti itu. Kita berdoalah intinya kalau ritual. Tapi tadi benar-benar aku di belakang sempat ngobrol bahwa tarian itu sebenarnya wujud dari doa ya, tadi sempat dibilang ya. Ya karena memang saya ingin mengembalikan kepada harfiahnya sebagai seorang penari tradisional. Setiap gerakan atau setiap nafas, setiap itu adalah sebuah doa seorang penari kepada sang pencipta. Itu benar, itu benar. Kalau itu benar, itu sama seperti kalau saya bicara bela diri ya. Kalau saya bicara bela diri, ada ini banyak orang atau ada satu gerakan misalnya yang namanya silim tau. Silim tau itu gerakannya cuma begini doang. Jadi kalau Anda berdiri itu gerakannya cuma begini doang. That's it, udah gini doang. Dari sini ke sini 5 menit. Kalau beneran lakukan. Jadi bayangkan dari gerakan sini ke sini sampai sini itu kalau benar itu 5 menit. Dengan jari ditekuk ini tuh 5 menit. Itu Anda ngelakuin ini dari sini ke sini. Kalau masih bisa berdiri setelah itu hebat. Karena setelah itu udah exhausted 5 menit itu. Dan itu seperti tadi dibilang itu kayak ritual, kayak menyatukan diri dengan alam. Bahkan orang ngedance saja kalau Yanus contohnya. Kalau saya yakin kok dia ngedance hari gila, lupa semua, hilang semua itu nyatu dengan sesuatu. It's ritual basicnya kan. Oke, kita lanjut lagi saya satu ini, jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Begini. Oh begini. Ya, Terus? Terus itu begini. Kok bisa? Bisa dong. Tapi kalau saya tanya dengan Agus Eko, Anda dikatain orang pernah nggak pernah? Anda merasa tersinggung nggak? Karena ya itu pribadi dan itu profesionalisme ya. Orang tua mendukung nggak mendukung. Tapi ada nggak ketakutan dari orang tua atau teman-teman atau pacar yang kan begini nih? Menurut survei yang saya lakukan pada 2 orang kemarin itu. Surveinya berapa orang? 2. Terus saya nanya sama saya ngeliat kaca. Ya ampun, itu sama diri sendiri, Pak. Iya. Bahwa perilaku menyimpang itu bisa karena 2. Satu karena genetisme, karena genetik. Satu lagi bisa karena lingkungan. Makanya ada orang mengatakan banci salon. Nah, banci salon itu karena dia kerja di salon, lama-lama dia jadi banci gitu. Karena gitu lingkungannya banci-banci semua gitu. Nah, Anda punya nggak ketakutan itu atau orang tua yang ini lama-lama jadi beneran nih? Nah, gitu. Ada nggak itu? Ketakutan dari teman-teman dan orang tua sebenarnya ada. Tapi karena memang pantauan mereka kepada saya pun sangat luar biasa, ketat sekali. Saya nari di sini, melakukan ini dengan ini, saya jujur semuanya. Jadi mereka memantau saya dan sering mengingatkan saya biar tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak senonoh seperti itu. Iya. Oke. Saya nggak tahu kalau secara global gimana, tapi banyak tanggapan nih, Yanus, banyak tanggapan bahwa masyarakat melihat ya, ini kalau cowok ngedance kayaknya gay gitu. Benar. Ya kan? Nah itu kenapa begitu? Mungkin nggak tahu ya, mungkin dari apa yang kebanyakan yang dancer cowok mungkin stereotipnya akan begitu kan? Ya, lebih ke arah stereotip begitu. Jadi mungkin yang kelihatan dari orang tua begitu. Tapi apakah banyak? Oh jelas banyak. Banyak memang. Maksudnya memang begitu sih ya. Kita bicara tentang dance. Saya akan mengundang bintang tamu saya satu lagi. Ini adalah dancer cilik dunia. Dia sudah melalang buana. Dia langsung aja kita panggil untuk perform ya. Silakan, Alifa.
Gini. Om bingung ya. No. Coba lagunya lain, no. Ini kan goyang yang tadi nih. Gitu. Kalau emang sebenarnya di depan itu agak beda. Kalau yang Bang Jali tadi kan begini. Nah yang tadi depannya kan gini dulu tuh. Baru begini. Endingnya sama? Iya. Cuma depannya aja agak beda. Ini dancer cilik dunianya. Iya. Semua orang itu kenal saya. Wish. Karena profesional banget. Profesional. Selain bisa dancer, saya bisa jual ketoprak. Nggak nyambung jualan ketoprak itu. Iya kan multi talent. Oh, multi talent. Iya. Ini ada 2 profesional dancer. Kamu nggak pingin tanya-tanya? Iya, Alifa mau tanya-tanya dulu. Boleh ke set saya dulu? Oh, di mana duduknya? Alifa boleh perkenalkan dulu dirinya? Ya, Yanus. Yanus, Alifa. Iya. Kalau ini Alifa udah tahu ini namanya siapa? Siapa? Pasti Mbak Yanti ya? Namanya Agus, Dek. Hah? Agus. Lah, ini kan cewek. Kalau gede cewek, kalau aslinya cowok dong. Oh, jadi dandan ini jadi cewek gitu. Bener. Alifa beneran Bener. beneran cowok. Bener. Itu, ini kok bisa kayak cewek banget. Ini siapa yang dandanan gitu? Tadi ada di belakang yang ada dong. Oh, kalau biasanya bisa make up sendiri nggak sih? Kadang make up sendiri, kadang dibantu sama temen juga. Oh, pernah dibilang, ih kamu tuh cewek ya, cantik banget. Pernah gitu nggak? Pernah? Oh, pernah malu nggak kalau dibilang cewek? Enggak. Enggak. Kenapa? Ya karena emang profesinya sebagai penari. Penari apa? Penari ya kayak gini. Oh, penari begini? Iya. Oh, oke. Umurnya sekarang udah berapa sih? 25 tahun. 25 tahun. Oke. Halo. Halo. Om Deddy? Ini saudara kembar Om Deddy ya? Kamu tuh beda Kak. Nanya sama Agus. Begitu lihat Janus, halo. Kan ini kan dance tuh ya? Iya. Pernah encok nggak kalau waktu dance? Encok? Ya kan? Kan kadang kan kita Waktu nggak tahu tengah-tengah saya- dance ya? Iya. Misalnya pas lagi yang kepala di bawah kaki di atas encok terus Oh, begitu. muter-muter tuh. Terus tahu-tahu encok gitu ya? Ah. Terus gimana? Pernah nggak? Nggak pernah. Setelah latihan pernah. Kok bisa? Kenapa? Karena kan terus sakit badan gitu, pegel. Oh pegel ya? Iya. Kalau waktu pas di TV Hah? muter-muter encok minta diurutin dah tuh. Oh begitu, Gimana? berhenti dulu terus pose gitu, terus dipijetin gitu, nggak pernah. Oh nggak pernah. Nggak Kalau pernah. pernah gimana? Kapan? Sekarang, hari ini? Ya kalau pernah misalnya di mana lagi show, rupanya encok. Pernah? Nggak pernah. Kalau Kamu pernah? Kalau saya sih nggak pernah dance, saya cuma Bang Jali doang. Itu Oh, lebih aman. gitu. Itu lebih aman ya. Pinter juga. Ini katanya kerja di Amerika ya? Iya, tinggal di Amerika juga. Wow, sama kayak Alifa. Sama ya. Waktu di Amerika itu kerja apa? Kerja jadi dancer, koreografer, creative director gitu. Selain itu, Ya iklan, jadi aktor, model gitu. iklan kayak di TV-TV gitu. Bener, iklan, modeling juga. Oh, besok-besok kalau iklan ajak Alifa ya? Boleh. Kamu kalau iklan ajak aku juga dong. Kalau dancer itu ngajarin orang. Pernah. Oh, kalau Ajar juga. gitu ya? Iya. Boleh ajarin Alifa aja kan? Boleh. Boleh.
Ayo ajarin Alifa ya. Alifa, bentar dulu ya Om Bedi. Alifa agak bingung ini mau manggil gimana. Ini mau manggil Mbak, Mas Agus aja ya. Oke. Tunggu dulu ya. Kamu mau belajar apa? Belajar yang masih baru-baru gimana? Yang baru-baru? Masih yang gampang-gampang dikit aja, jangan yang di bawah. Oh, begitu. Iya. Belajar yang baru-baru aja Iya, ya. Oke. Nih begini ya. Iya, gimana? Kita mau kakinya ke kanan, ya. Terus setelah ke kanan, kita mau ke belakang. Oke. Tapi tangannya begini. Tangannya buka, klik, gitu. Wih, keren. Ya, jadi sliding ya. Sliding, tangan, klik. Kliknya pakai tangan kiri. No, tangan kirinya. Klik. Di sini. Iya, gitu. Klik. Yes. Satu. 1, 2, 3. Slide, klik. Kurang fokus. Coba yang lain. Ini nih. Jangan. Pia pinggirin dulu Oke. gini. Nah, udah siap ya. Siap. Oke, 1, 5, Keren ya. 6, 7, 8. Slide, klik. Yeah, tepuk tangan dong. Yang lain. Lainnya? Ya, yang lain. Oke, lainnya begini nih. Ini namanya kamu swag kan, kamu ada swag gitu Wes. ya. Yeah, swag dia. Swag walk namanya, jalan swag ya. Kita kakinya ke atas. Terus badannya begini. Terus kamu tangannya bisa begini. Ya, bisa tangan ke atas. Dia boleh nyanyi, dia boleh nari sama Madonna. Coba goyang Bang Jali. Iya, coba. Ayo ajarin Alifa. Dari gimana goyangnya? Bisa. Aku itu, ini goyangnya Alifa ya. 1, 2. Tangannya gimana? Gini. Oh begini. Ya. Terus? Di situ begini. Kok bisa? Bisa dong. Yang begini. Mukanya harus gimana? Mukanya biasa aja mukanya. Mukanya biasa aja gitu. Oke. Sebelum saya break, kita lihat dulu yang ini. Karena memang banyak berita bagus dari Indonesia. Seperti mereka ada orang-orang luar biasa dari Indonesia. Dan berita-berita bagus dari Indonesia itu ternyata banyak. Take a look at this one. Jadi kalau Anda lihat bahwa belakangan ini di Hitam Putih kita memutarkan sebuah video singkat tentang good news from Indonesia. Jadi video tersebut sedang marak di mana-mana ya di sosial media tentang GNFI, good news from Indonesia. Ternyata banyak hal-hal baik, yaitu good news from Indonesia, banyak hal-hal baik di Indonesia. Siapa sih pembuatnya dan mengapa dibuat? Kita akan undang saja, ini adalah orang di belakangnya, Asyari Hananto. Dia adalah founder dari GNFI dan editor in chief. Silakan. Asyari ya? Ari aja. Ari. Oke, Ari. Mas Ari, silakan Mas Ari. Mungkin langsung aja, apa sih GNFI ini dan gimana kok terbuat GNFI ini? Good News from Indonesia itu sebenarnya sebuah gerakan anak muda untuk tagline kami adalah restoring optimism and rebuilding confidence, yaitu mengembalikan kembali optimisme kita sebagai orang Indonesia dan mengembalikan juga membangun kembali kepercayaan diri kita sebagai orang Indonesia. Oke, ya itu terbentuk pada saat. Jadi waktu itu latar belakangnya adalah memang ketika pada suatu saat saya bepergian ke Solomon Island. Solomon Island itu sebuah negara di tengah Samudra Pasifik Selatan ya. Kalau dari Papua Nugini ke timur lagi 3 jam. Nah, ketika turun dari pesawat, saya melihat banyak orang Solomon Island. Beberapa dari mereka itu membawa koper-koper besar. Saya tanyakan, Anda mau kemana? Oh, saya mau ke Malaysia. Kenapa ke Malaysia? Saya bilang, Indonesia lebih dekat, lebih murah, lebih indah dan segala macamnya. Mereka menjawab dengan tegas bahwa you have too much fighting and too many disaster. Jadi Too much apa? too much fighting. Fighting. Yes. Katanya mereka bilang orang Indonesia itu suka saling berkelahi, suka saling bertengkar dan terlalu banyak bencana gitu. Jadi dari situ saya menyimpulkan bahwa orang-orang di luar sana itu memandang Indonesia itu sebagai negara yang
penuh masalah gitu, yang memandang Indonesia itu sebagai negara yang bencana di mana-mana gitu. Dan kita ingin agar hal itu berubah, bahwa Indonesia itu tidak seperti itu. Indonesia itu negara yang besar, negara dengan sejarah yang panjang, negara dengan orang-orang hebat seperti ini gitu kan. Negara dengan orang-orang dengan penemu hebat dari Indonesia dan segala macam. Keuntungan Anda buat itu apa? Nothing. Saya mencintai bangsa saya. Inilah tempat saya hidup, orang tua saya hidup di sini juga. Saya ingin agar kecintaan saya pada Indonesia, kebanggaan saya pada Indonesia, optimisme saya pada masa depan Indonesia itu tertular. Berarti Anda mempelajari dong tentang hal-hal hebat Indonesia atau orang-orang hebat itu? Iya. Contohnya apa? Bisa nggak? Apa orang-orang hebat dan sebagainya apa? Kasih saya contoh berapa saja. Ada beberapa hal. Hari ini 126 tahun yang lalu, itu Menara Eiffel di Paris itu dibuka. Banyak orang tidak tahu bahwa ketika pembukaan itu menggunakan gamelan Jawa dan gamelan Sunda. Itu orang tidak tahu. Gamelan Jawa dan gamelan Sunda? Yes, dibawa ke sana, jauh-jauh ke sana untuk membuka Menara Eiffel. Hari ini, 126 tahun yang lalu, Menara Eiffel dibuka di sana. Itu hal yang sebenarnya membanggakan bagi kita, tapi sayangnya tidak banyak orang tahu, maka kita bawa ke publik. Hal lagi memang banyak banyak penemu Indonesia yang contoh. Lah sekarang ini kan sedang booming ya, 4G. 4G, LTE ya, 4G. Tidak banyak orang tahu bahwa penemunya adalah Dr. Khairul Anwar dari Indonesia juga. Penemu 4G itu dari Indonesia? Exactly. Dan sekarang beliau sedang Padahal 4G belum Padahal kita telat banget 4G masuk ke Indonesia. Dan itu orang Indonesia. Karena ini banyak sekali orang-orang yang pesimis untuk tinggal di Indonesia atau balik ke Indonesia. Karena balik-balik lagi karena kadang-kadang tidak ada penghargaan juga untuk orang-orang hebat ini. Tadi kita udah bahas ya, tidak ada penghargaan untuk orang-orang hebat ini. Nah itu kenapa? Berarti kan banyak faktor yang salah sebenarnya kan? Sebenarnya begini juga. Tahun 2008 kami mengadakan survei, respondennya sekitar 3.000-an orang di wilayah tempat saya tinggal di Jogja. Waktu itu ada pertanyaan adalah dua hal. Jadi bagaimana Anda semua, kawan anak-anak muda, memandang Indonesia di masa depan, optimis atau pesimis gitu ya. Dan kedua, mengapa? Dan mengejutkan sekali, 83,61%, saya masih ingat sekali angkanya, 83,61% dari mereka menjawab bahwa mereka pesimis bahwa Indonesia akan menjadi negara yang maju, mengejar ketertinggalan dari negara yang lain gitu kan. Ternyata setelah kedua, why, mengapa gitu kan, dari semua jawaban itu ternyata muaranya ke satu hal, bahwa mereka sebenarnya tidak mempunyai informasi yang lengkap tentang Indonesia, bahkan tidak mempunyai informasi apapun tentang Indonesia, ataupun kalau mendapat informasi tidak tepat. Tidak tepat. Makanya balik lagi adalah kita harus merubah pola pikir masyarakat kita ya, penonton kita, masyarakat kita. Kayak contohnya tadi seperti tadi. Mungkin di Hitam Putih lah. Di Hitam Putih kita selalu mencoba memunculkan hal-hal inspiratif ya kan, seperti GNF, Mas Eko, Yanus dan sebagainya. Tapi saya nggak bisa mengatakan bahwa tontonan ini akan mengambil sharing rating yang lebih tinggi dibandingkan tontonan-tontonan yang drama gitu loh. Ya mungkin harus dua sisi, dari masyarakatnya juga harus lebih paham tentang good newsnya sendiri, dan kita pun sebagai peserta medianya juga harus berusaha terus menerus ya. Saya rasa juga lebih kepada proporsi ya. Jadi selama ini kalau kita coba amati berita-berita yang dibangun itu kan memang mungkin 95% negatif. 5%-nya pun bukan juga positif, hanya berita biasa gitu. Nah, bagaimana agar ini ke depan bisa 50-50? Tidak perlu menghilangkan yang negatif, which is nggak bagus juga gitu. At least 50-50 saja kita sudah terbangun. Setidaknya keseimbangan. Ya. Tapi sebelum itu saya penasaran, apakah ketika GNF ini jalan ada apresiasi dari pemerintah kita? Tentu saja ada apresiasi. Satu, mereka kemudian meng-capture ide-ide kita, dituangkan dalam bentuk buku ya. Kemudian juga kami di beberapa kali diundang untuk sharing ke mereka, tidak hanya di pemerintahan di Jakarta tapi juga pemerintah daerah sampai ke Sulawesi Barat, Maluku Utara dan segala macam. Kami appreciate sekali di situ. Tapi yang penting memang apa yang kami sampaikan itu sekarang sudah mulai agak diterima, bahwa ide-ide penyampaian optimisme itu sudah mulai diterima masyarakat luas. Dan kita Hitam Putih juga selalu memunculkan hal itu. Ya kan, mudah-mudahan sukses dan tercapai ya cita-citanya. Baik, terima kasih banyak, mudah-mudahan ini cita-citanya terlaksana ya. Mudah-mudahan banyak juga yang nonton dan bisa merubah semuanya. Terima kasih banyak Mas Ari, Mas Eko, terima kasih, Mas Yanus, thank you, terima kasih ya. Mudah-mudahan sukses semuanya.
Kalau ngelihat Mas Yanus yang tekadnya luar biasa dari Indonesia ke Australia, Australia ke Amerika bawa koper doang gitu ya, dan bisa jadi seorang professional dancer, itu pasti karena hal yang dilakukan terus menerus tanpa berhenti ya kan, dan itu bisa terjadi karena dia tidak putus asa melakukan apa yang dia mau terus menerus tanpa berhenti. Itu satu. Saya mencoba untuk menyambungkan tema hari ini. Yang kedua juga kayak seperti Mas Eko dan Mas Yanus, untuk menjadi bisa bergerak seperti itu tadi, profesional, gerakan-gerakan yang aneh-aneh itu. Kenapa? Karena dia terus melakukan hal yang sama berulang-ulang latihan, bahkan lebih dari latihan. Itu adalah profesionalisme. Anda latihan dan latihan dan latihan dan latihan dan latihan juga, tidak berhenti. Menyambung ke tadi Mas Ari, kenapa penonton kita suka hal-hal berita yang buruk? Kenapa tidak menghargai hal-hal yang baik? Kenapa? Ya karena yang disuguhkan memang itu dan itu saja. Yang dilakukan itu dan itu saja. Kebiasaan yang berulang-ulang akhirnya menjadi sesuatu yang terjadi, baik itu positif ataupun negatif. Jadi saya akan tutup dengan kata-kata dari Aristoteles. Dia mengatakan, human is simple. We are what we repeatedly do. Yes. Saya dari Corbusier Niktagina, inilah Hitam Putih. Yes. Satu, dua, tiga. Slide, klik. Kurang fokus, coba yang lain. Ini. Pia pinggirin dulu Oke. gini. Nah, udah siap ya? Siap. Oke, 1, 5, Keren ya. 6, 7, 8. Slide, klik. Yeah, tepuk tangan dong. Yang lain. Lainnya. Yang lain. Oke, lainnya begini nih. Ini namanya kamu swag kan, kamu ada swag gitu ya. Yeah, swag dia. Swag walk namanya, jalan swag ya. Kita kakinya ke atas. Terus badannya begini. Terus kamu tangannya bisa begini. Ya, bisa tangan ke atas. Dia boleh nyanyi, dia boleh nari sama Madonna. Coba goyang Bang Jali. Ayo, Ajarin Alifa. Dari kemana goyangnya? Aku itu, ini goyangnya Alifa ya. 1, 2. Tangannya gimana? Gini. Oh begini. Ya. Terus? Di situ begini. Kok bisa? Bisa dong. Yang begini. Mukanya harus gimana? Kita mau ke belakang. Oke, tapi tangannya begini. Tangannya buka, klik. Gitu. Wih, keren. 1. Ya, jadi sliding ya. Sliding, tangan, klik. Kliknya pakai tangan kiri. No, tangan kirinya. Klik. Di sini. Iya, gitu. Klik. Yes. 1. 1, 2, 3. Slide, klik. Kurang fokus, coba yang lain. Ini. Pia pinggirin dulu Oke. gini. Nah, udah siap ya? Siap. Oke, 1, 5, Keren ya. 6, 7, 8. Slide, klik. Yeah, tepuk tangan dong. Yang lain. Lainnya. Yang lain. Oke, lainnya begini nih. Ini namanya kamu swag kan, kamu ada swag gitu ya. Yeah, swag dia. Swag walk namanya, jalan swag ya. Kita kakinya ke atas. Terus badannya begini. Terus kamu tangannya bisa begini. Ya, bisa tangan ke atas. Dia boleh nyanyi, dia boleh nari sama Madonna. Coba goyang Bang Jali. Ayo, Ajarin Alifa. Kalau masih bisa berdiri setelah itu hebat. Karena setelah itu udah exhausted 5 menit itu.
Dan itu seperti tadi dibilang, itu kayak ritual, kayak menyatukan diri dengan alam. Bahkan orang ngedance saja, kalau Yanus contohnya, kalau saya yakin kok dia ngedance saja gila, lupa semua, hilang semua, itu nyatu dengan sesuatu. It's ritual basicnya kan. Oke, kita lanjut lagi saya satu ini, jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Begini. Oh begini. Ya, Terus? Terus itu begini. Kok bisa? Bisa dong. Tapi kalau saya tanya dengan Agus Eko, Anda dikatain orang pernah nggak pernah? Anda merasa tersinggung nggak? Karena ya itu pribadi dan itu profesionalisme ya. Orang tua mendukung nggak mendukung. Tapi ada nggak ketakutan dari orang tua atau teman-teman atau pacar yang kan begini nih? Menurut survei yang saya lakukan pada 2 orang kemarin, itu Surveinya berapa orang? 2. Terus saya nanya saya sama saya ngeliat kaca. Ya ampun, itu sama diri sendiri, Pak. Iya, ya. Bahwa perilaku menyimpang itu bisa karena 2. Satu karena genetisme, karena genetik. Satu lagi bisa karena lingkungan. Makanya ada orang mengatakan banci salon. Nah, banci salon itu karena dia kerja di sana. Banget, iya. Kok kayaknya semangat banget ya nyebutnya ya? Nggak nyesek. Agnes Mo kan udah di LA juga kalau nggak salah. Tertarik nggak buat Enggak, jadi dancer? saya sudah pernah. Udah pernah jadi dancernya Agnes Mo nih? Pernah, tapi beda tempat. Oh, iya. Mana tuh Mas Yanus? Saya kan nggak pernah nggak pernah besar di Indonesia dari tahun 92, jadi nggak pernah begitu ngikutin artis-artis Indonesia sih. Jadi tapi Agnes Monica nggak? tahun lalu pertama kali baru denger lah, oh ada yang besar tuh namanya Agnes Monica gitu. Berarti dia tidak kenal Lita Gina kan? Oh iya, apalagi ya kalau Agnes Mo aja nggak tahu ya. Iya juga sih. Kita mau undang siapa habis ini? Kalau Mas Yanus ini kan udah jadi penari internasional ya Betul. kan. Kalau ini kita punya yang asli Indonesia, menarikan tarian tradisional. Akan tetapi dia ketika menari dia berubah peran. Berubah perannya seperti apa? Apakah jadi gondol wewe? Kita akan lihat setelah satu ini. Mana-mana tetap di Hitam Putih. Anda ini cross dresser kan? Maaf, bukan banci kan? Bukan. Anda ini cross dresser kan? Maaf, bukan banci kan? Bukan. Wanita. Jadi saya lebih mendalami sebenarnya karakter yang cocok untuk saya seperti apa. Saya menggali keduanya. Ternyata saya lebih cocok ke tarian wanita. Tapi Anda bisa tarian pria? Bisa, tapi nyawanya kurang dapat. Iya. Ya, seperti itu. Nah, Anda nggak risih kalau dilihat berpakaian wanita atau dikatain orang-orang, Anda nggak risih gitu? Enggak, enjoy ngelakuin ini seperti ini meskipun orang mau bilang apa ya. Terserah, karena memang ini pribadi saya. Mereka belum tentu tahu
diri saya seperti apa yang sesungguhnya, seperti itu. Oke, jadi Anda tidak pernah... keluarga dukung juga ya? Nah, nggak tahu, Keluarga coba tanya. mendukung. Keluarga mendukung? Keluarga sampai saat ini mendukung sekali. Ketika saya kemanapun, ketika saya nari apapun bentuknya, saya selalu ngomong ke orang tua dan mereka mendukung sekali. Seperti itu. Mereka mendukung, oke. Ini kalau tarian sebenarnya Anda menciptakan atau Anda koreografer juga atau gimana? Saya koreografer, kadang juga menari. Tapi kalau saya menari ketika saya ritual, kalau saya koreografer berarti saya menciptakan tarian untuk penari-penari sekaligus anak didik saya, seperti itu. Tapi kalau Agus ini katanya Anda juga membuat pakaian sampai dijual ke Jerman, dijual kemana-mana, betul? Itu cuma beberapa waktu yang lalu, jadi ada beberapa kostum yang memang dikirim ke Jerman karena pesanan dari teman-teman di Jerman. Mereka juga melakukan sebuah pelatihan tari di sana. Jadi mereka cuma pesan desain sekaligus kostumnya dari saya dan teman saya. Oke, nah saya mau tanya nih, katanya Anda punya banyak kesempatan atau diminta untuk pemerintah untuk memperkenalkan. Pertanyaannya langsung aja ya. Anda ini cross dresser kan? Maaf, bukan banci kan? Bukan. Nah itu, karena orang-orang melihat, oh itu jangan-jangan banci gitu loh. Kita harus bedakan dulu antara memang itu profesinya, memang itu seninya, atau dia seorang banci, itu beda. Tadi sih lihat sebelum Dadan laki banget. Nah, jadi bukan nih Mas ya? Bukan. Bukan. Memang profesi saya sebagai seorang penari perempuan, seperti itu. Penari perempuan? Iya. Dan Anda ini katanya punya pacar ya? Baru putus katanya? Iya. Baru putus, ini menarik loh, karena... Kenapa diungkit-ungkit ya? Loh, karena kalau orang kita, saya tuh mau membenarkan, karena banyak orang yang menganggap bahwa kalau penari begini nih pasti agak-agak goyang gitu, agak ngetril, melambai, agak iya. melambai ya kan. Tapi katanya malah pacar dia itu suka marah kalau dia dikatain orang. Dikatain benar. maksudnya? Benar. Benar sekali ketika... Oh ini Iya. ini pacar Anda. Oh. Mas Agusnya ini loh. Nah tuh, laki toh. Oke. Nah, benar nggak? Katanya pacar Anda suka marah kalau Anda dikatain orang, wah dasar misalnya binan atau apa gitu, benar? Sering seperti itu ketika saya manggung, dia kan sering ikut saya. Ketika saya nari, dia di bawah panggung seperti itu. Ada beberapa penonton yang bilang aneh-aneh gitu kan. Cowok yang tit. Kita menyatukan diri dengan apa yang ada di sekitar kita, seperti itu. Kita berdoa lah intinya kalau kita ritual. Tapi tadi benar-benar aku di belakang sempat ngobrol bahwa tarian itu sebenarnya wujud dari doa ya, tadi sempat dibilang ya. Ya karena memang saya ingin mengembalikan kepada harfiahnya sebagai seorang penari tradisional, setiap gerakan atau setiap nafas, setiap itu adalah sebuah doa seorang penari kepada sang penciptanya. Oh, itu benar, itu benar. Kalau itu benar. Itu sama seperti kalau saya bicara bela diri ya. Kalau saya bicara bela diri. Ada ini banyak orang atau ada satu gerakan misalnya yang namanya silim tau. Silim tau itu gerakannya cuma begini doang. Jadi kalau Anda berdiri itu gerakannya cuma begini doang. That's it. Udah gini doang. Dari sini ke sini 5 menit. Kalau beneran lakukan. Jadi bayangkan dari gerakan sini ke sini sampai sini itu kalau benar itu 5 menit. Dengan jari ditekuk ini tuh 5 menit. Itu Anda ngelakuin ini dari sini ke sini. Kalau masih bisa berdiri setelah itu hebat. Karena setelah itu udah exhausted 5 menit itu. Dan itu seperti tadi dibilang itu kayak ritual, kayak menyatukan diri dengan alam. Bahkan orang ngedance saja kalau Yanus contohnya. Kalau saya yakin kalau dia ngedance lagi gila, lupa semua, hilang semua itu nyatu dengan sesuatu. It's ritual basicnya kan. Oke, kita lanjut lagi saya satu ini jangan mana-mana tetap di Hitam Putih. Gini. Om bingung ya. No. Coba lagunya lain, no. Ini kan goyang yang tadi nih. Gitu. Kalau emang sebenarnya di depan itu agak beda. Kalau yang Bang Gali tadi kan begini. Nah yang tadi depannya kan gini dulu tuh. Baru begini. Endingnya sama? Iya. Cuma depannya aja agak beda. Ini dancer cilik dunianya. Iya. Semua orang itu kenal saya. Wih.
pada profesional banget. Profesional ya. Selain bisa dancer, saya bisa jual ketoprak. Nggak nyambung jualan ketoprak itu. Iya kan multi talent. Oh, multi talent. Ini Iya. ada 2 profesional dancer. Kamu nggak pingin tanya-tanya? Ya, Alifa mau tanya-tanya dulu. Boleh ke set saya dulu? Silakan. Oh, di mana duduknya? Alifa boleh perkenalkan dulu dirinya. Ya, Yanus. Yanus. Kita Saya jadi pengen koreografernya tergantung lah kalau kita ngerjain turnya. Bisa buat apa gitu? Kalau nggak bisa mau buat nyebut apa harga gitu? ya. Kalau jadi dancer sih, kalau cuma satu performance sih ya cukup cuman buat bayar rent lah. Buat bayar tempat tinggal sebulan. Tapi di situ basicnya being a dancer, apalagi professional dancer itu menjamin. Kalau dancer enggak? Kalau dancer tidak, Enggak. harus jadi koreografer. Bener, koreografer atau kita ngerjain iklan atau saya kan lebih koreografer sama creative director gitu. Jadi saya yang Betul. ngurusin panggungnya atau kostum, properti. Ini juga saya selalu ngomong nih kalau saya ngeliat dancer dan saya kadang-kadang pernah ngomong, kalau jadi dancer doang nggak bisa menjamin. Nggak bisa. Karena makin lama stamina juga kalah sama yang muda-muda kan pasti kan. Iya bener kan kita makin dancers itu kan kayak atlet ya. Betul. Kita Ada latihan usianya. juga ada usia gitu. Jadi kalau dibandingin sama yang 21, 19 gitu juga berbeda. Jadi justru ya harus mulai berpikir dari sana kemana yang tetap berhubungan dengan dancer tersebut bener. ya. Saya sudah nggak begitu jadi dancer gitu udah selama 2-3 tahun lah. Tapi ada nggak kecelakaan di panggung yang pernah terjadi Anda alami? Kecelakaan jarang banget gitu karena kan kita semua latihannya itu banyak juga, semua juga timnya profesional banget gitu loh. Jadi kecelakaan tuh minimal sekali Minimal sih. ya, Iya, minimal. Karena memang safety number 1. ya safety kan number 1 juga. Kita tuh semua. Aku itu ini goyangnya Alifa ya. 1, 2, Tangannya gimana? gini. Oh begini. Ya. Terus? Terus itu begini. Kok bisa? Bisa dong. Yang begini. Mukanya harus gimana? Mukanya biasa aja mukanya. Mukanya biasa aja gitu. Oke. Sebelum saya break, kita lihat dulu yang ini. Karena memang banyak berita bagus dari Indonesia. Seperti mereka ada orang-orang luar biasa dari Indonesia. Dan berita-berita bagus dari Indonesia itu ternyata banyak. Take a look at this one. Jadi kalau Anda lihat bahwa belakangan ini di Hitam Putih kita memutarkan sebuah video singkat tentang good news from Indonesia. Jadi video tersebut sedang marak di mana-mana ya di sosial media tentang GNFI, good news from Indonesia. Ternyata banyak hal-hal baik, yaitu good news from Indonesia, banyak hal-hal baik di Indonesia. Siapa sih pembuatnya dan mengapa dibuat? Kita akan undang saja, ini adalah orang di belakangnya, Asyari Hananto. Dia adalah founder dari GNFI dan editor in chief. Silakan. Asyari ya? Ari aja. Ari ya, Ari. Oke, Ari. Mas Ari, silakan Mas Ari. Mungkin langsung aja, apa sih GNFI ini dan gimana kok terbuat GNFI ini? Good News from Indonesia itu sebenarnya Nih. Ya. Terus? Terus itu begini. Kok bisa? Bisa dong. Tapi kalau saya tanya dengan Agus Eko, Anda dikatain orang pernah nggak pernah? Anda merasa tersinggung nggak? Karena ya itu pribadi dan itu profesionalisme ya. Orang tua mendukung nggak mendukung itu. Tapi ada nggak ketakutan dari orang tua atau teman-teman atau pacar yang kan begini nih? Menurut survei yang saya lakukan pada 2 orang kemarin itu Surveinya berapa orang? 2. Terus saya nanya saya sama saya ngeliat kaca. Ya ampun, itu sama diri sendiri, Pak. Iya, ya. Bahwa perilaku menyimpang itu bisa karena 2. Satu karena genetisme, karena genetik. Satu lagi bisa karena lingkungan. Makanya ada orang mengatakan banci salon. Nah, banci salon itu karena dia kerja di salon, lama-lama dia jadi banci. Gitu. Karena gitu lingkungannya banci-banci semua gitu. Nah, Anda punya nggak ketakutan itu atau orang tua yang ini lama-lama jadi beneran nih? Nah, gitu. Ada nggak itu? Ketakutan dari teman-teman dan orang tua sebenarnya ada. Tapi karena memang pantauan mereka kepada saya pun sangat luar biasa, ketat sekali. Saya nari di sini, melakukan ini, dengan ini saya jujur semuanya. Jadi mereka memantau saya dan sering mengingatkan saya biar tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak
senonoh Tidak seperti senonoh itu. iya. Oke.